Wahai ayah ibu yang aku sayang, restuilah jalanku untuk melangkah. Wahai ayah ibu yang aku cintai, ku ingin pergi untuk sementara agar aku bisa menggapai harapan. Karena dirimu kulintangi laut, rela berkorban untuk segalanya. Bahagiamu, bahagiaku. Kali ini Selvi akan mempersembahkan sebuah lagu. Dan tidak sendiri tentunya, ada Jana. Ibu, langkah kecilku terasa berat saat ibu pergi meninggalkan aku. Aku yang kecil menjaga adik-adik kecilku. Allahu Akbar. Izinkan ibu menjadi malaikatku dan menggenggam erat jari-jari kecilku. Amin ya Allah. Muara kasih bunda untuk Anda semua. Semangat. Ada apa dengan Kak Irsya malam ini? Kelihatan sedih sekali. Kenapa kok jadinya nangis ya? Yang namanya apa ya? Ketika mengingat seorang yang namanya bunda itu, mama, ibu yang sudah melahirkan kita, tak lepas selalu meneteskan air mata tentunya. Harusnya aku yang nanya kalian gitu ya. Kita itu pasti punya cerita yang berbeda-beda, ya kan? Punya kenangan yang beda-beda juga. Kadang-kadang kalau kakak cerita ya gitu ya, kalau kakak tuh kadang-kadang suka masih ngerasa punya penyesalan gitu, terus rasa kekesalan gitu karena sampai saat ini belum bisa membagikan orang tua, belum bisa memberikan yang terbaik buat ibunda. Tapi kan ya saya tahu Selvi kan selama ini sudah kenal jauh juga dengan Kak Irsya. Kak Irsya alhamdulillah sekarang sudah punya istri, bahkan sudah punya anak yang lucu sekali. Nah kadang-kadang kalau ingat itu ya kan, ketika jadi sekarang tuh posisinya udah yang dulunya dulu belum menikah, terus kemudian udah menikah, udah punya anak juga, tuh jadi kerasa aja gitu bahwa kadangkala itu pengen buat yang lebih baik gitu buat orang tua gitu. Harusnya aku yang nanya ini sama kalian berdua. Iya, tapi kenapa aku yang jadi ini ya? Sini nggak apa-apa, Selvi sini aja sih nggak apa-apa sini. Iya, kalau tadi lagu Muara Kasih Bunda ini lagu yang populer banget dibawain sama Kak Eri Susan. Lagi-lagi penciptanya Kak Adibal, tepuk tangan dulu dong buat Kak Adi. Lagu-lagunya keren-keren banget. Dan tadi kita lihat pertama Jana ya, Jana berasa kayak deep banget gitu, dalam banget tadi pas begitu masuk bacain puisi juga tadi udah nangis banget. Kenapa sih? Sedalam apa? Seperti apa sosok mama di mata? Kamu manggilnya mama, ibu atau apa? Mama. Mama ya. Aduh jangan nangis. Aku Nangis nggak apa-apa. ya semua orang tahu ya, sosok ibu di kehidupan kita, di kehidupan seorang anak itu sebagai surga. Surga ada di telapak kaki ibu. Dan Jana juga mau berpesan buat kakak-kakak, teman-teman yang masih mempunyai kedua orang tua, sayangi kedua orang tuanya. Jangan pernah membantah apa yang mereka bilang, yang mungkin mereka bilang itu demi baik, demi kebaikan diri sendiri. Jangan pernah dibantah, karena
sosok seorang ibu yang membuat kita merasa hancur. Tapi kehilangan sosok seorang ayah pun juga, ya udah nggak usah diungkapin rasa sakitnya tuh seperti apa. Ya tentunya yang telah berperan penting dalam kehidupan kita itu tentu menjadi apa ya, pahlawan selama ini yang meninggalkan kesan baiknya itu tidak bisa kita lupakan sebagai anak. Iya, benar. Kasih sayang bunda, kasih sayang orang tua kita itu memang nggak bisa dibalas apa-apa ya. Dan itu sepanjang masa sampai akhir hayat kita gitu ya kan. Kalau Selvi sendiri, sosok mama kayak gimana sih? Mama manggilnya mama juga ya? Mama. Iya, Mama. emak. Emak. Ya, sosok emak itu kan dari kecil di umur 2 tahun tuh Selvi sebenarnya sudah diasuh oleh nenek. Walaupun satu rumah tapi apa? Bisa dibilang kasih sayang sama ibu itu kurang gitu karena lebih kepada adek. Ya walaupun itu tapi tetap mengerti dengan keadaan mama pada saat itu melahirkan adik Sulfi. Nah Selvi itu yang membuat kadang Selvi di rantau tuh kok sedih ya, emang sedih karena selama ini Selvi menginginkan kasih sayang kedua orang tua Selvi, namun takdir berbicara lain. Ayah harus meninggalkan, yang mendahului kita semua di keluarga Selvi. Merasa kayak ini aja gitu, ada rasa penyesalan. Lah kok aku di sini sendiri, bapak sudah tiada, walaupun masih ada mama, tapi gimana ya, masih ada yang kurang, masih banyak yang belum Selvi ungkapkan selama ini untuk mereka berdua gitu kan. Walaupun sering nelfon tapi beda, kalau kita cerita langsung itu beda aja gitu daripada nelfon. Iya pasti kalau ketemu, jadi kalau kamu ketemu sama mama biasanya pelukan dulu nggak atau apa gitu? Peluk Ya. cuman terkadang akunya kadang tidak mau, berusaha untuk tidak Tegar ya? menangis di Berusaha depan untuk tegar. mama karena Kenapa kamu kok berusaha banget buat berusaha tegar di depan mama itu apa sih sebenarnya Selvi? karena nggak mau beliau kepikiran Selfie-nya di sini mungkin. Ya walaupun kadang ya merasa lelah atau gimana gitu, terkadang nggak mau bilang ke mama. Ya Jadi kamu walaupun berusaha, ujung-ujungnya tetap ngeluh gitu ke mama. kamu ke berusaha beliau. memendam semua itu ya? Ya, Kamu nggak mau cerita gitu semua? ya kalau masih bisa Selfie selesaikan sendiri ya Selfie berusaha mendemnya. Tapi kalau misalkan udah bener-bener ya harus diceritain sama beliau, ya mau nggak mau harus cerita gitu. Hal-hal apa aja sih biasanya yang kamu pendam? Hal apa ya? Contohnya Misalnya? tadi yang Selfie bilang gitu, bahwa selama ini pengen apa ya, pengen dikasih sayang, apa sih, pengen diberikan kasih sayang yang lebih lagi, pengen, terkadang mikir wah kok cepat banget ya aku gede ya, masih pengen digendong sama mama, masih pengen dimanja-manja gitu. Tapi kan kenyataannya ya yang namanya manusia ada ini, kita dari kecil Sudah mulai dewasa. harus apa-apa sendiri gitu. Jadinya ya Emang kalau di rumah kamu nggak bisa kamu manja-manja sama mama gitu? kadang cuma peluk aja terus tidur di dekatnya dia. Kadang mau ngungkapin sesuatu gimana ya gitu. Oh gitu. Ya gitu sih ya, kata Kak Irsa tadi, cerita seseorang itu beda-beda pengalamannya, kenangannya. Ya yang saya harapkan sih semoga mama yang ada di sana di Sulawesi hari ini abis nganterin adik-adik nyanyi, karena adik-adik kan juga nyanyi di sana aktif, sudah mulai aktif juga manggungnya yang di sana. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya buat mama, buat adik Sulfi, buat Ipul, hati-hati kalau keluar. Mama kerja juga? Nganterin. Nganterin aja. Jadi nganterin ada di kemana-mana jadi naik gitu. motor tadi, makanya
sore tadi, "Mak, jangan malam-malam ya pulangnya ya, soalnya kan takutnya nanti kehujanan di jalan." Karena Selvi udah merasakan manggung. Sebenarnya sih nggak mau mereka ngerasain itu lagi, pengennya udah tinggal aja di rumah, nggak usah kerja, biar Selvi yang kerjakan. Tapi ya buat zaman sekarang, ya bukan hanya Selvi kali ya, semua orang dengan cobaan pandemi ini ya mau nggak mau harus bener-bener muter ini lagi, muter ya, mikirnya apalagi ya, gimana lagi ya supaya untuk menyiapkan masa depan tuh. Karena yang namanya ini kita butuh biaya hidup juga ya, biaya hidup di keluarga, karena bukan diri kita sendiri yang kita biayai tapi ada keluarga gitu sih. Ya Selvi doakan mama sehat-sehat, adik-adik di sana juga jangan rewel, yang kalau dibilangin sama mama dengerin. Ya buat Selvi pun juga ya, ini buat Selvi juga, doakan Selvi di sini semoga bisa baik-baik saja, sehat terus, agar bisa menjalani aktivitas dengan total dan bisa menjalani untuk kedepannya lagi. Insyaallah ya. Kak Isya mau nggak mau ditanya, kita nggak mau nanya ke Kak Isya ya. Udah kan, aku yang jadi host di sini ya kan. Kita doakan aja semoga pandemi ini segera berakhir ya. Tapi kan Amin. yang penting komunikasi tetap lancar ya. Selvi masih tetap lancar kan sama ibu, komunikasi ngobrol ya. Komunikasi dengan ibu masih lancar. Setiap hari Selvi berusaha untuk sering menghubungi beliau, walaupun cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, yang penting ada satu hari itu menghubungi ibu gitu, nanyain kabarnya. Oke. Itu dong, tisu kasihan Kak Cepi. Oh iya, tisu dong teman-teman, tisu kasihan nih. Tisu. keringatnya. Tisu. Jana, kamu berusaha untuk tegar ya kamu ya. Apa sih yang dikangenin sama Aku apa? Kalau tadi kan Kak Cepi katanya dia pengen banget dipeluk, pengen manja-manjaan sama ibunda gitu. Apa sih yang dikangenin sama? aku merasa gimana ya, aku tuh itu gitu. Terakhir aku ketemu mama pas mau audisi di Sorong. Itu terakhir cium tangan mama. Itu terakhir ketemu mama. Itu dalam keadaan sakit, mama tidur kan sakit. Jangan nangis. Terus mama dibawa ke rumah sakit, tapi keluarga nggak ada yang mau kasih tahu. Mereka cuma bilang mama di rumah. Kalau aku tanya mama, katanya mama di rumah, nggak di rumah sakit. Itu mereka pokoknya nggak mau ceritain ke aku. Gak mau kasih tahu. Iya. Terus Biar nggak kepikiran ya. akhirnya aku tahu juga mama di rumah sakit. Terus pagi-paginya aku bangun, kakakku video call. Katanya mama nggak tidur dari pagi sampai pagi. Mama bisa tidur kalau dengar aku nyanyi. Jadi video call aku nyanyi, mama tidur. Kalau mama udah tidur baru matiin video call. Jadi itu yang paling kamu kangenin. Ya. Dan aku bodoh kali ya. Kenapa aku nggak mau lama gitu kan, lama video call sama mama, padahal udah tau kan mama sakit gitu. Dan aku lihat terakhir juga lihat mama di hari terakhir mama dipakein kan kapan itu, lihat video call juga sampai dibawa ke pemakaman, sampai ditutup pasir. Itu terakhir lihat mama. Itu terakhir kali. Semangat Jana. Udah sedih-sedihnya udah. Aisyah mancing-mancing nangis. Aku udah duluan nangis tadi ya. Gara-gara nyanyi lagu itu mau kasih Buddha. Jadi ingat sama mamiku tercinta. I love you mami. I love you sayangku. I love you mami. Kita bertiga di sini sama-sama berjuang, berusaha gitu ya. Iya, iya.
kita punya keluarga, kita punya adik-adik gitu kan. Kita berusaha memberikan yang terbaik bukan hanya buat diri kita tapi juga keluarga kita. Iya. Jana, terima kasih. Silakan istirahat dulu. Makasih, Kak. Iya. Selanjutnya Aku kita lumayan nih. Hah? Sini. Boleh, kamu depan Sini, juga boleh. sini. Oh, kamu mau dari mana? Aku juga istirahat nih. Ya, sekarang aku mau panggil Aco dulu. Oke. Selfie sini dulu. Selfie sini dulu. Kamu jangan turun dulu. Katanya suruh istirahat. Iya, kamu kan nyanyi ya. Oh, nyanyi. Oh iya, tunggu dulu Aco, sabar dulu ya. Kita tadi udah Sabar Aco, sabar. gara-gara Magen nih orang Sulawesi ya. Pilihan KW katanya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu yuk Selfie nyanyi. Teman-teman pasti semua dari Selfita dan juga Hobbers di rumah dimanapun berada yang sekarang lagi nonton, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Hoba Radio, di follow media sosialnya Hoba Radio, dan jangan lupa buat berbagi rezekinya dengan saweran yang sudah ada di layar monitor kamu di YouTube channelnya Hoba Radio. Bisa sawer-sawernya dibagi-bagi buat kita di sini. Yuk, langsung aja, ini dia. Cinta ya. Spesial. Kangen banget ya sama ya. Jangan dibilang kangen banget. Cuman ya yang namanya udah jadi anak yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala, Selfie di rantau untuk mereka juga, walaupun ceritanya apa ya, dulu tuh waktu awal-awal pengen banget yang namanya merantau ke Jakarta ikut audisi itu karena alasannya karena nggak mau ngelihat bapak kerja keras. Pengennya nanti kalau Selfie udah sukses, udah punya ini itu, insya Allah akan ngajak orang tua ke Jakarta, keduanya ya, mereka semua. Tapi kehendaknya lain. Kembali lagi bercerita tentang kehilangan seorang ayah itu sangat, kalau buat Selfie ya, karena beliau ya yang sudah menjadi penyemangat Selfie selama ini. Yang paling support itu ketika Selfie nyanyi, dia. Jadi kadang nggak tahu deh kalau udah ingat bapak tuh, kalau seperti ini ya Selfie masih biasa-biasa aja gitu. Maksudnya kalau kumpul dengan teman-teman ya masih bisa mengalihkan rasa sedih itu. Tapi ketika nanti udah sendiri atau gimana, terkadang rasa menyesalnya tuh gimana ya, mau dibilang yang menyesal ya mau gimana lagi. Ini kan kehendak Allah, saya juga di sini, kehendak Allah saya di Jakarta, kehendak Allah. Selfie tidak bisa melihat ayah di detik-detik terakhir. Ya, sosok ayah benar-benar sangat-sangat menginspirasi untuk anak-anaknya. Selfie sekarang sudah berada di posisi seperti saat ini, walaupun ayah sudah gak ada. Kemarin sempet udah putus asa, udah nggak mau lagi di Jakarta karena apa ya, trauma gitu, nggak mau terjadi lagi gitu. Jangan sampai Selfie di luar atau gimana ya, kejadian seperti bapak ninggalin tiba-tiba itu sangat apa ya, kemarin tuh merasa mustahil gitu kan. Tapi kembali lagi kepada ajal, kita semua akan nantinya merasakan itu. Nantinya kita juga akan yang namanya kembali kepada Allah. Ya
cukup mendoakan yang terbaik saja dan berusaha untuk kuat karena masih ada mama selfie, masih ada adik-adik selfie yang Ya. masih butuh selfie gitu. Masih ada keluarga yang mendukung selfie, masih ada mama adik yang menunggu selfie di Sulawesi, ya kan? Ya, masih banyak orang-orang pun yang mau melihat selfie berkarya di Jakarta. Contohnya Selvita yang kemarin benar-benar support banget. Ayo dong kapan balik ke Jakarta katanya gitu. Iya nanti ya kalau udah kondisinya juga udah baik, insya Allah akan balik lagi ke Jakarta. Dan alhamdulillah malam ini Selfie berada di panggung ini pun sangat bersyukur masih diberikan kesehatan sama Allah, masih bisa berkumpul dengan kalian semua, bisa menghibur Hobbers yang ada di rumah, Selvita maupun fans-fans lain gitu. Masya Allah. Selfie yang kuat. Insya Allah Airsya juga kuat. Iya. Kita sama-sama anak Sama-sama rantau. anak rantau benar. Airsya orang mana sih? Kalau aku Sumatera, Ya, kebetulan Sumatera. memang Aku aku Sulawesi. udah lama banget gak ketemu sama papi, sama apa ya. Berapa lama? Lama banget. Tapi masih lengkap. Masih. Ya tapi Alhamdulillah. sudah divorce saja udah lama kan. Jadi udah lama banget gak ketemu papi juga gitu. Alhamdulillah. Pokoknya kita sebagai anak rantau harus kuat ya kan. Buat Selvita dimanapun berada juga. Tahu nggak artis Kenapa? itu kepanjangannya? Apa? Anak rantau Indonesia. Nah, Iya, makanya kasih tuh musik yang semangat bilang. dulu dong biar kita gak best ya kan. Best. Seperti Selfie yang best sampai saat ini bisa jadi inspirasi buat Selvita, buat Hobbers di rumah dimanapun berada. Ini perjalanan Selfie itu bisa jadi motivasi barangkali ya kan. Kalau misalnya orang-orang di luar sana mungkin Selvita ataupun Hobbers di rumah ngerasa bahwa dia pernah berada di posisi terbawah, ya kan, bisa bangkit lagi gitu. Iya. Nah, ini bisa diambil cerita dari Selfie juga gitu, bagaimana dia survive-nya, bagaimana dia berjuang. Jadi kalian yang sekarang lagi nonton, bahwa yang merasa susah itu bukan cuma dirimu saja gitu, banyak Iya, orang di dunia benar, ini itu yang punya merasa selalu susah. Selfie ingat ketika Selfie lagi bener-bener kok lama-lama ini lelah gitu kan, tapi Selfie selalu entah kenapa hey Selfie, kadang bicara dengan diri sendiri kan, hey Selfie, bukan hanya kamu yang seperti itu, masih banyak yang di luar sana. Betul. Mungkin lebih susah daripada Selfie. Benar banget. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, ya kan. Nah, dengan kita bersyukur, insya Allah kita bisa bangkit lagi dari yang namanya keterpurukan ya. Betul sekali. Selfie, gimana kalau sekarang kamu nyanyi duet sama Aco dulu ya? Bulu mata aku copot wah. Oh, tolong dibenerin dong, Tolong dibenerin. Siapa nih? Kafe mana kafe? Oh, turun dulu ya. Turun dulu. Oke, sambil Cepi lagi membenarkan yang namanya bulu mata.